kita dipermainkan ya, dipermainkan teman-teman. Karena saya melihat bahwa ini sudah sangat konyol ya dalam hal penegakan hukum ini. Kita sangat menyayangkan itu. Nah, terkait pra peradilan TIFA ini teman-teman ya, di mana Pak Petrus sudah menggarisbawahi beberapa hal. Kita lihat ini dulu. Saya ingin menanggapi yang pertama mengenai pra peradilan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh Roy. Kalau kita melihat KUHP baru, sebenarnya tindakan-tindakan Roy Suryo sudah masuk dalam menghalang-halangi proses peradilan. Dan seperti dikatakan oleh rekan Freddy tadi, pasalnya itu sudah jelas, di mana pasal itu dapat digunakan oleh pelapor, dalam hal ini pihak kejaksaan, untuk melaporkan Roy Suryo melakukan tindakan menghalang-halangi proses peradilan. Dan itu diatur di mana? Di dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya bacakan. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 2023. Bunyinya, setiap orang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya, dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6. Sebenarnya melihat tindakan Roy Suryo yang berulang-ulang melakukan ini, kejaksaan seharusnya bersikap melaporkan Roy Suryo diduga melakukan tindak pidana merintangi proses peradilan. Kalau kejaksaan tidak melakukan, kami tim hukum akan segera melakukan. Bahwa tindakan Roy Suryo ini bukan memanfaatkan celah hukum, tetapi sudah merupakan kejahatan mempengaruhi proses peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau benar TIFA mengajukan pra peradilan, putusan yang dinyatakan yang diterima, kami melihat seharusnya tidak ada dasarnya dia mengajukan pra peradilan. Karena apa? Pokok perkara sudah dibuka dalam putusan perkara dia yang terdahulu, kalau nggak salah nomor 300 itu, di mana eksepsinya dikabulkan. Sehingga kalau sidang kedua yang menurut informasi kemarin tanggal 6 atau 5 itu kemudian ditunda dengan alasan hakim ikut pendidikan atau apa. Tetapi kalau ada informasi ketua pengadilan mengeluarkan surat kepada kejaksaan supaya tidak mengajukan perkara, ini menjadi salah. Masalahnya apa? Ketua pengadilan tidak mempunyai otoritas menerbitkan surat itu. Kenapa? Berkas perkara kalau sudah di majelis hakim, siapapun tidak bisa mengintervensi proses peradilan itu. Ini teman-teman. Kecuali berkas perkaranya sendiri masih di ketua PN yang belum menunjuk majelis hakim. Sekarang ketua PN mengeluarkan surat dalam kapasitas apa? Itu juga penyalahgunaan wewenang. Jadi Roy Suryo yang ulang-ulang mengajukan pra peradilan sebenarnya itu adalah kejahatan proses peradilan. Kejahatan proses peradilan. TIFA yang mengajukan juga sebenarnya tidak bisa karena pokok perkaranya sudah disidangkan. Sekarang dia kalau tidak salah register perkara 325. Sehingga seharusnya hakim langsung membuka persidangan itu. Tetapi kalau seandainya informasinya benar bahwa hakim akan menunda pembacaan surat dakwaan dengan alasan ada pra peradilan, ini patut dicurigai bahwa ini adalah suatu kalau terlalu kasar dibilang komplotan, suatu sindikasi yang bekerja sama di balik layar perkara ini. Nah, itu kan suatu sindikasi dalam penegakan hukum yang terstruktur dilakukan. Sehingga mengapa misalnya Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat yang tidak pada pokoknya misalnya tidak menyidangkan pokok perkara. Suatu surat Ketua Mahkamah Agung itu harus bersifat umum. Tidak ditujukan kepada suatu pribadi yang menangani suatu perkara. Ini tidak boleh. Jadi tindakan kalau seandainya kita ikutin misalnya sidang berikutnya tanggal 13 atau 12 pembacaan dakwaan lalu hakim mengeluarkan ketetapan bahwa ditunda sampai
putusan pra peradilan, ini seharusnya jaksa sudah dapat mengajukan laporan pidana terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang merintangi proses peradilan.